Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dewi Handayani dari Universitas Pendidikan Indonesia, Program Studi Manajemen Industri Catering, domisili Kota Cirebon. Di sini saya akan membidas mosi debat kali ini. Argumen pertama yang akan saya bidas yaitu mengenai digitalisasi pendidikan. Menurut saya digitalisasi pendidikan bukan dilihat dari bagaimana cara pelajar SD, SMP maupun SMA bisa mengikuti metode pembelajaran jarak jauh ini, karena bahkan sebelum dari adanya COVID-19 ini, di sekolah-sekolah pun sudah diajari apa itu digitalisasi pendidikan. Seperti contohnya pada waktu SD, mungkin ada beberapa guru yang mengajar di kelas menggunakan laptop dan infocus. Itu merupakan salah satu dari digitalisasi pendidikan. Yang kedua, yaitu di jenjang SD dan SMA, adanya pembelajaran TIK yang merupakan mengerti teknologi. Lalu menurut saya digitalisasi pendidikan dan kemunduran digitalisasi pendidikan bukan dilihat saja dari bagaimana para pelajar bisa mengikuti metode pembelajaran jarak jauh ini, tapi memang sudah dari dulu pun para pelajar dengan sendirinya bahkan bisa mengikuti digitalisasi pendidikan. Yang kedua, pembelajaran jarak jauh bukanlah salah satu hal proses mempermudahkan pembelajaran. Mengutip dari data UNESCO, pada tahun 2020 bulan April tercatat sebanyak 1,6 miliar pelajar dan mahasiswa diliburkan, hingga tercatat 7 hingga 9,7 juta pelajar terancam putus sekolah secara permanen dikarenakan yang pertama yaitu tuntutan untuk bekerja dan yang kedua yaitu menikah di usia dini. Sedangkan untuk para pelajar yang masih melanjutkan sekolahnya dan mengikuti metode pembelajaran jarak jauh ini, mereka harus mengeluarkan ekstra tenaganya untuk lebih belajar ekstra. Mengapa? Karena begitu banyak materi yang tidak dimengerti, namun guru pun menjelaskannya tidak bisa begitu banyak karena terhalang oleh pandemi ini, dan mereka pun harus berusaha mencari materi-materi dari berbagai sumber yang sebelumnya tidak mereka ketahui. Belum lagi dengan tugas-tugas yang deadline-nya mepet, sedangkan guru masuk memberikan tugas tidak dengan jadwal. Bidasan yang ketiga yaitu pertengahan Juli 2020, Badan Statistik BPS merilis angka kemiskinan. Kondisi Maret 2020. Pada bulan September 2019 tercatat sebanyak 24,7 juta penduduk miskin, dan melonjak pada bulan Maret 2020 tercatat sebanyak 26,42 juta penduduk miskin. Dalam kenyataannya, masih banyak orang tua murid yang kesulitan untuk membeli paket kuota internet anaknya. Bagaimana mungkin mereka membeli paket kuota internet anaknya sementara pada kondisi COVID-19 ini bahkan banyak perusahaan yang melakukan PHK terhadap karyawannya. Bidasana keempat, yaitu sempurnanya kegiatan belajar mengajar adalah bagaimana guru bertemu dengan muridnya dalam satu kelas dan bertatap muka secara langsung, dan murid sesama murid bertemu dan melakukan sosialisasi. Sesama murid bisa saling kenal dan berinteraksi karena sekolah bukanlah mengenai tentang bagaimana untuk mencerdaskan bangsanya saja, namun juga sebagai pembentuk karakter sosial dan penyempurna sosialisasi. Sedangkan metode pembelajaran jarak jauh tidak melihat interaksi sosial secara langsung. Namun bimbel online pun bukan hal yang efektif digunakan untuk para pelajar SD, SMP maupun SMA dalam mencerdaskan dirinya, karena anak milenial zaman sekarang banyak menggunakan gadget untuk chattingan maupun media sosial lainnya, bukanlah sebagai alat pendukung mereka untuk belajar. Lalu peran guru berpindah kepada orang tua. Mengapa? Karena dalam metode pembelajaran jarak jauh ini banyak para orang tua yang harus mengerjakan tugas anaknya, sementara anaknya tidak mengerjakan kewajiban. Solusi dari mosi debat kali ini yang dapat saya berikan adalah pembelajaran jarak jauh bukanlah salah satu metode pembelajaran yang efektif diterapkan, karena masih banyak pelajar SD, SMP maupun SMA di Indonesia yang belum siap akan metode pembelajaran jarak jauh ini. Biaya untuk membeli kuota dan HP yang tidak memadai pun masih sangat membebani orang tua dan menghambat proses pembelajaran para pelajarnya. Yang seharusnya, jikapun metode pembelajaran jarak jauh ini
ingin diterapkan oleh Menteri Pendidikan, seharusnya adanya subsidi kuota yang sangat memadai untuk proses berlangsungnya kegiatan belajar mengajar SD, SMP, maupun SMA. Agar metode pembelajaran jarak jauh ini dapat berjalan dengan baik. Sekian dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.